Hari ini gue seneng banget karena gue punya kesempatan megang Rolex yang dicari-cari sama orang. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue seneng banget karena gue punya kesempatan megang Rolex yang dicari-cari sama orang. Oh my God! Wow! Nah, Rolex ini adalah Rolex yang terjual paling mahal di dunia pada saat lelang, yaitu sebesar 17,6 juta USD atau sekitar 240 miliar rupiah. Tapi yang gue pegang sekarang bukan Rolex yang dijual sebesar itu. Bang. Ini adalah serinya, namanya seri Daytona. Nah, seri Daytona itu apa? Seri Daytona adalah seri Rolex yang cosmograph atau ada tachymeternya, bisa dijadiin stopwatch. Rolex itu pertama kali mensponsori namanya Sir Malcolm Campbell, itu pembalap dari Daytona. Pada saat tahun 1963, Sir Malcolm Campbell ini mau mecahin rekor kecepatan kendaraan di darat. Tapi bukan di Daytona, dia itu pembalap Daytona, udah juara beberapa kali. Dia mau mecahin kecepatan kendaraan di darat tapi di Danau Garam, karena Danau Garam itu datar banget. Kalau lo tahu, pemecahan rekor untuk kecepatan di darat selalu di tempat itu karena datar banget. Baru 1 tahun kemudian akhirnya Rolex mensponsori balap itu, namanya Rolex Daytona. Untuk merayakan itu, mereka bikin seri Rolex Daytona. Nah, Rolex seri Daytona ini adalah Rolex yang punya stopwatch dan tachymeter cosmograph. Daytona yang gue pegang sekarang, yang nanti akan gue kasih lihat detailnya seperti apa, itu adalah bukan Daytona yang terbaru. Ini adalah Daytona tahun 1993. Dan Daytona yang gue pakai ini juga bukan Daytona Paul Newman, karena Daytona Paul Newman itu punya karakteristik yang spesial, dan itu adalah Daytona yang dijual sebesar 17,6 juta USD tadi yang gue bilang. Ini adalah seri 1993. Seri 1993 itu movementnya itu adalah Zenith kaliber 4030, jadi belum buatan Rolex. Terus juga bezelnya itu masih terbuat dari aluminium, terus ada pahatan yang dicat warna hitam. Dan kalau lu lihat nanti detailnya, jam ini dialnya warna putih. Warna putihnya itu masih terang banget. Sub dialnya warna hitam. Terus juga hour markernya yang terbuat dari 18 karat itu masih mengkilap banget. Jadi kita bisa lihat kualitas dari jam tangan yang umurnya udah 26 tahun ini. Dan harganya ini mahal banget, hampir 500 juta rupiah. Dan kenapa jam tangan ini pada saat itu keren banget? Karena sebenarnya jam tangan ini juga berfungsi sebagai stopwatch. Ya, kalau sekarang sih stopwatch biasa ya, di setiap handphone juga ada stopwatch, bahkan akurasinya 1/100 detik. Tapi di zaman tersebut, stopwatch ditempelin sama jam tangan, itu udah rasanya canggih banget buat mereka. Sampai sekarang itu juga tetap canggih. Kenapa? Karena stopwatch yang ada di Daytona ini mechanical, jadi nggak pakai listrik, nggak pakai baterai. Bayangin kerumitan yang dia buat. Nggak cuman itu, dia buat di dalam case yang sebenarnya nggak tebal-tebal banget. Baru akhirnya di tahun 2000, Rolex Daytona ini mesinnya dibikin in-house sama Rolex. Nah, kalau Rolex yang gue pakai sekarang, itu Rolex Zenith. Sama Rolex nggak diserta-merta dipakai. Diganti balancing wheelnya, terus pairnya dipakai yang lebih besar, terus movementnya diturunin ke 28.800 beat per hour, biar mesinnya lebih sederhana dan nggak gampang rusak. Nah, sekarang kita lihat detailnya. Ini adalah jam tangan Daytona. Ini ukuran diameternya 40 mm, tebalnya hanya 12,2 mm. Jadi ini tipis banget, lu bisa pakai untuk pakai jas juga kalau lu pakai lengan panjang. Ini semua terbuat dari steel, stainless steel 904L dari Rolex. Kacanya udah safir dan nggak ada tanggalnya di sini. Movementnya ini adalah dari Zenith 4030 dengan frekuensi 28.800 per detik. Jadi ini juga udah water resistant sebesar 100 meter kedalaman. Nah, ini adalah pahatan tachymeter. Jadi ini jam udah 21 tahun tapi warnanya masih belum hilang. Warna dari dialnya juga warna putih, masih bagus banget. Dikontrasin sama warna hitam.
di subdialnya. Ini nunjukin detiknya. Ini nanti pada saat stopwatch jalan udah berapa detik. Ini adalah sudah berapa jam. Oke, gue coba jalanin dulu detiknya. Harus di unscrew dulu. Oke, nah ini bukan jarum detik ya. Jarum detiknya di sini ini adalah jarum dari stopwatchnya. Nah, gimana pakai stopwatchnya? Misalnya lu berkendara selama katakanlah setengah menit. Jadi lu lagi jalan-jalan, terus begitu mencapai 1 km, oke, lu matiin stopwatchnya. Nah, artinya kecepatan lu itu 120 km per jam. Ini unit per hour. Kalau kilometer artinya 1 km per jam. Nah, untuk ngebalikinnya lu pencet yang sebelah sini. Nah, jarum itunya akan balik ke arah jam 12. Oke. Nah, terus di dalam dialnya ada tulisan Rolex Oyster Perpetual Superlative Chronometer Official Certified Cosmograph. Semua jam tangan Rolex itu sudah certified dari COSC yang artinya Chronograph Official Swiss Certified. Ada tulisannya Daytona. Ini adalah Daytona Zenith El Primero. Jadi ini bisa dipakai untuk mengukur kecepatan. Nah, putih-putihnya ini adalah emas 18 karat. Ada crown guardnya juga. Terus steel, case-nya steel, braceletnya juga steel. Nah, bracelet ini ukurannya tapering 22 mm sampai ke 18 mm. Dia ada 3 bagian. Ini adalah Oyster bracelet. Ya, kalau yang ini masih kopong nih, karena ini masih produksi tahun 1993. Jadi linknya itu kopong. Nah, beda sama Submariner, ini bulat. Kalau Submariner rata. Kita lanjut ke clasp-nya. Clasp-nya ini unik banget karena bagian atas clasp-nya ini dia ngikutin bentuk dari linknya. Nah, ini adalah logo dari Rolex. Kalau lo perhatiin, logo Rolex-nya ini belum nongol keluar. Yang baru-baru kan udah nongol keluar biar bisa gampang. Tapi dia ada cekungan ke dalam seperti ini. Jadi gampang lu buka. Kalau yang baru, dia itu logonya, crown-nya keluar sedikit. Kayak gini misalnya. Jadi crown-nya agak nongol sedikit. Kalau yang ini enggak. Tapi dia ada cekungan, yang ini enggak ada. Oke, itu detailnya. Terus kalau lu buka, wah, ininya masih tipis. Ada logo pahatan Rolex-nya. Ini masuk ke dalam, ini nongol keluar. Jadi pas ditutup nggak akan saling tumpang tindih. Belakangnya ada tulisan stainless steel. Case bagian belakangnya ini kosong, khas Rolex. Nah, jam ini tipis banget, nggak terlalu berat juga. Nah, sekarang gue coba pakai. Wah, jatuhnya rapi banget ke tangan, nggak terlalu besar. Ukuran waktu laknya juga nggak terlalu besar. Ya, jatuhnya pas banget ke tangan, mewah banget. Gue jelasin ulang. Ini tadi kalau misalnya lu start, ininya akan jalan. Chrono subdialnya ini adalah detiknya. Jadi ini detik muter terus. Kemudian ini nunjukin kalau udah putar 1 kali, ini dia akan turun 1 menit, 2 menit, sampai kalau 1 jam bagian ininya yang bergerak 1 titik. Oke, ini untuk matiinnya. Nah, itu aja video gua mengenai Rolex Daytona. Kalian udah lihat secara deket jam tangan itu seperti apa. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman kalian ada yang suka, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Kalau kalian sendiri suka, silahkan di-like video ini. Terus jangan lupa untuk subscribe, ngikutin video-video gua yang berikutnya. Terima kasih.